barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca beberapa doa yang dibaca antara salam dan tasyahud akhir. Kemudian kita juga membaca berkaitan dengan salam. Dan yang terakhir dari bab ini adalah al-adhkar ba'da shalah, zikir-zikir setelah salat. Disebutkan di sini al-adhkar ba'da shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah ibn Abbas. Kunna na'rif inqidha salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Wa fi lafzi Muslimin ma kunna na'rif inqidha salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Dari Abdullah ibn Abbas, beliau mengatakan, dulu kami mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan takbir. Dalam riwayat Muslim dengan lafaz, tidaklah kami mengenali berakhirnya salatnya Rasulullah SAW itu melainkan dengan takbir. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dua kali terdengar suara takbir. Nabi SAW mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baca dulu keterangan yang disebutkan di ta'liq ini ya, karena ini masalah yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Disebutkan di sini, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi syarhi Muslim, hadza dalilun lima qalahu ba'dus salaf. Ini adalah dalil untuk pendapat sebagian salaf. Jadi sebagian salaf ada yang berpendapat annahu yustahabbu raf'us sauti bitakbir. Jadi sebagian salaf ada yang berpendapat disunahkan mengangkat suara ketika takbir wa dzikir dan juga ketika berzikir akibal maktubah, setelah selesai salat wajib. Wa mimman istahabbahu minal mutaakhirin Ibnu Hazm al-Zahiri, dan juga menurut pendapat ya sebagian ulama mutaakhirin seperti Ibnu Hazm juga menyatakan disunnahkan diangkat suaranya. Ini juga pendapat yang masyhur ya ikhwan di kalangan para ulama negara Saudi Arabia. Dari beberapa masyayikh yang Anda dengar langsung penjelasan mereka seperti Syekh Usama Al-Amri, beliau menyebutkan juga seperti itu. Syekh Badr bin Muhammad Al-Badr, beliau menyebutkan juga sama seperti itu. Dan banyak mayoritas para masyayikh yang ada di Saudi Arabia, mereka lebih merojihkan zikir itu dikeraskan suaranya, dijaharkan. Jadi misalkan habis sholat ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Demikian juga subhanallah, 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 dijaharkan. Sehingga masing-masingnya jahar. Jadi yang di sana ada suara, di sini ada suara, di sini ada suara. Demikian yang disebutkan. Namun kata penulis buku ini, wa dzahabal seingat ana sebelumnya, yang sebelumnya adalah Hafidz Ibnu Hajar. Dalam Fathul Bari beliau juga lebih menguatkan menjaharkan. Ya.
Ini juga zahir dari kalam Al-Imam An-Nawawi juga sama seperti itu. Wa dhahabal jumhur ila istihbabil israr bidzikr. Dan jumhur berpendapat zikir itu sir. Wal aqrab istihbabul jahr fi ma waradat as-sunnah bil jahr. Namun yang lebih akrab, kata penulis buku ini Abdullah Al-Iryani menyatakan apa? Yang rajih katanya dijaharkan. Ya. Dan ini juga pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Pendapat Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Antum lihat di bawah itu disebutkan faswab fi hadza annahu yushra'u adbarus salawat al-maktubah ayajharul insanu bikulli ma yushra' min dzikrin sawa'un bitahlil aw bitasbih aw bil istighfar ba'da salami thalathan aw biqauli Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, pendapat yang benar disyariatkan di penghujung salat itu tadi, setelah selesai salat seseorang itu menjaharkan zikir, baik tahlil, baik tasbih, baik istighfar. Jelas? Di sini disebutkan juga Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan apa? Raf'us sauti bidzikri alladzi ba'da shalawatil khams wal jum'ah sunnatun. Mengangkat suara setelah salat 5 waktu, setelah salat Jumat hukumnya sunnah. Bisyartain, dengan syarat alla yujhid nafsahu bidzalik. Jangan sampai membuat diri dia capek gitu loh. Jangan sampai Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Gitu loh. Jelas? Wasani alla yakuna ahadun ila janibihi yaqdi ma fatahu fayushawwis alaihi. Ya. Yang kedua, syarat yang kedua, jangan sampai di samping itu ada orang yang sedang masbuk, sedang nambah, sehingga bisa ganggu dia. Al-muhim seperti itu ya ikhwan ya. Namun wallahu alam, yang kami dapat dari masyayikh kami ya di negeri Yaman, bahwasannya jahar itu mansuh. Demikian juga seingat ana dinukilkan dari Al-Imam Syafi'i. Beliau menyatakan riwayat Abdullah bin Abbas ini mansuh, ya, terhapus. Wallahu a'lam, ya, seperti itu. Antum lihat di sini ada faedah disebutkan muallik, ya. Tanbi zahiru hadis Ibnu Abbas annahu takbirun mustaqil. Zahir hadis Ibnu Abbas ada tanbih. Zahir hadis Ibnu Abbas itu takbir mustaqil. Falaisa min jumlatis salasa wa salasin takbirah. Dalam artian bukan masuk bagian dari takbir 33 kali. Wa yakunu ba'dal insirab minas shalah mubasyaratan. Ya, itu takbir 3 kali tadi setelah salat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, takbir. Itu zahir hadis. Wa mimman dhahaba ila dzalika Syekhuna Muqbil. Dan di antara yang berpendapat seperti ini Syekh Muqbil. Oleh karenanya jangan heran antum sebagian ustadz-ustadz yang alumni Yaman kadang-kadang yang mengamalkan seperti ini. Jadi ketika dia selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dulu kuntu ana a'malu bidzalik. Dulu ana pribadi ngamalkan seperti ini. Tapi wallahu alam setelah ana dapat faedah baru lagi, baru sih sebenarnya, mungkin baru dulu selama di Yaman masih ngamalkan, pulang-pulang juga masih, sekarang nggak lagi, ya. Alasannya disebutkan di sini Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Siapa nama Ibnu Abi Syaibah? Abu Bakar bin Abi Syaibah, ya. Namanya Muhammad bin Abi Syaibah. Haddatsana Tsaqafi an Yahya ibn Sa'id qala dzakartu lil Qasim anna rajulan min ahli al-Yaman dzakara li. Kata Yahya, aku sebutkan kepada Al-Qasim bahwasanya ada seseorang dari kalangan ahlul Yaman telah menyebutkan kepadaku annan nas kanu idza sallama al-imam min salatil maktubah kabbaru thalatha takbirat atau tahlilat. Bahwasanya dulu
imam kalau selesai sholat wajib mereka bertakbir 3 kali atau bertahlil. Faqal Qasim wallahu in kana Ibnu Zubair la yasna'u dzalik. Kata Qasim, sungguh demi Allah si Ibnu Zubair, yaitu Abdullah bin Zubair, betul-betul juga melakukan hal tersebut. Dan itu pendapatnya Syekh Muqbil ya. Namun Allah alam, kalau ana dapat keterangan dari masyayikh yang lain, takbir ini masuk dari rangkaian yang mereka mengatakan mansuh ya. Mereka mengatakan mansuh yang seperti ini tadi. Wallahu a'lam. Kemudian di sini disebutkan al-muhim ya ikhwan ya. Kalau antum mau ngamalkan tidak masalah juga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian antum membaca ayat kursi. Ya. Boleh antum baca ayat kursi. Yang antum lihat di sini, urutan yang seperti di sini itu ijtihad. Ijtihad. Ya. Antum lanjutkan baca ayat kursi. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ya. Jadi setelah ayat kursi antum baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa menahan kalau Allah ingin memberi. Tidak ada yang bisa memberi kalau Allah ingin menahan. Wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Itu ada faedah ya ikhwan, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa fil hadis istihbabu hadza dzikr aqib as-salawat lima ishtamala alaihi min alfadhi tauhid wa fihi anna dzikr al-madhkur yali as-salat al-maktuba la yu'akhkhar ila yusalli ar-ratibah. Kata Al-Hafidz, pada hadis ini terdapat faedah disunnahkan membaca zikir ini setelah salat 5 waktu. Kenapa? Karena pada zikir ini mengandung lafaz tauhid dan juga tidak ditunda sampai mengerjakan salat rawatib, tapi setelah salat wajib langsung dibaca. Jelas ya? Ini alfaz at-tauhid ya. Untuk melihat Allahumma la mani'a lima a'taita. La mani'a. Tidak ada yang bisa menahan terhadap sesuatu yang Allah akan berikan kepada kita. Wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberi kalau engkau ingin menahannya. Kemudian wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ya. Al jadd itu maknanya al ghina. Itu makna al jadd, al ghina. Ya. Maknanya kekayaan atau kekayaan darimu itu ya Allah la yanfa' dzal jadd. Ya. Tidak akan mampu memberikan manfaat ya. Atau kekayaan itu tidak akan mampu memberikan manfaat. Kekayaan orang yang kaya ya, itu tidak akan mampu memberikan kekayaan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak butuh. Jadi orang kalau punya kekayaan tidak akan bisa memberikan manfaat pada Allah Azza wa Jalla. Tidak, bahasanya, tidak bisa mempengaruhi Allah Azza wa Jalla gitu loh. Kekayaan yang dimiliki seorang hamba itu tadi. Itu maknanya. Kemudian
La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'ma wa lahul fadlu wa lahul tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Lalu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali. Kemudian boleh juga antum baca subhanallahnya 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Wa yaqulu tamamal mi'a la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ada beberapa cara. Bisa antum baca, cuma baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali. Sudah selesai. Bisa juga antum tambah supaya genap 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, jadi 100. Kemudian boleh juga antum yang berikutnya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar arba'an wa thalathin 34 kali. Jelas? Au yaktasir, atau subhanallah khamsan wa 20 25 kali subhanallah, alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali, la ilaha illallah 25 kali. Itu juga diperbolehkan. Hadisnya juga ada yang sahih. Ya, adapun keutamaannya disebutkan dalam hadis, ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Atau boleh lagi antum ringkas menjadi subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Jadi ada berapa cara? 34. Allahu akbarnya 34. Kalau antum lebih gampang ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masingnya 33 kali. Cara kedua, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masingnya 33 kali ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, genap 100. Baru 2. Cara ketiga, subhanallah, alhamdulillah semuanya masing-masing 33 kali, Allahu akbarnya 34 kali. Cara keempat, subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, la ilaha illallah 25, total 100. Cara kelima paling hemat, paket hemat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masingnya 10. Ya. Kemudian yaqra al-mu'awwidzat, dia membaca mu'awwidzat. Mu'awwidzat itu setelah dia baca zikir tadi, dia baca qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, ya. Kemudian dilanjutkan lagi subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaihi. Jelas? Seperti itu, ya. Kemudian, dan ini ana minta dihafalkan, ya. Tolong Ustadz Abdurrahman Sirait dan Ustadz Syarif, nanti masing-masing santrinya antum dites bisa zikir enggak, ya.
Tolong ini tadi ya Ustaz Syarif ya, dites mereka bisa apa tidak. Kemudian karena ini penting, doa ini penting. Jangan sampai orang tuh bilang salafi itu enggak bisa doa. Ya enggak? Kenapa? Karena dia sudah selalu bilang bid'ah itu bid'ah itu bid'ah. Suruh zikir, pantesan salafi itu enggak ada bisa zikir karena dia enggak ada hafal zikir. Ya enggak? Karena dibid'ahin semua sama dia. Banyak zikir tapi antum harus hafal. Kemudian doa witir, ad-du'a fi salatil witri. Di sini disebutkan ada doa pada salat witir, ya. Di sini doanya, hadis ini diriwayatkan dari Al Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, "Allamani Rasulullah SAW kalimatin aquluhunna fil witri." Hadis ini riwayat Abu Daud, diriwayatkan dari Al Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, "Allamani Rasulullah SAW kalimatin aquluhunna fil witri." Kata Al Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW mengajari aku beberapa kalimat yang aku ucapkan fil witri, pada witir. Nah, ini hadis disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam kitab As-Sahihul Musnad. Ya, disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam Sahihul Musnad. Beliau berpendapat hadis ini sahih. Namun sebagian murid-murid Syekh Muqbil mengatakan bahwasannya lafaz yang menyebutkan fil witri itu syadzah. Ya, ada syadz, kekeliruan. Kenapa? Karena ada mukhalafah. Kebanyakan riwayat tidak menyebutkan fil witri. Seperti itu. Ini pendapatnya Syekhuna Abdurrahman Al-Adani. Dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani di syarah beliau Bulughul Maram. Ya. Wallahu alam, konon katanya, dulu anak pernah tanya sama sebagian masyayikh yang pernah belajar dengan Syekh Muqbil. Katanya dulu Syekh Muqbil ya taraja dari mensahihkan hadis ini. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Sempat anak tanya, seingat anak dulu anak tanya sama Syekh Muhammad Al-Khudshi. Tanya sama Syekh Abbas Jauna. Kalau Syekh Abdurrahman mendhaifkan. Anak dengar langsung di pelajaran beliau mendhaifkan. Makanya kami di Fuse tidak ada kunut witir. Kalau Syekh Abdurrahman yang imami, Syekh Abdurrahman nggak pernah ngimami, afwan. Intinya beliau merojekkan seperti itu. Tapi kadang mustafid lain ada kunut witir. Dulu kalau Munir Sa'di ngimami ada kunut witir. Siddiq Syamiri ada. Tapi Syekh menguatkan dhaif. Dulu anak tanya sama Syekh Abbas Jauna, katanya iya, Syekh Muqbil tarajuk mendhaifkan hadis ini. Tapi wallahu alam. Al-muhim sampai sekarang di kitabnya Syekh Muqbil ini hadis ini ada disebutkan. Anak udah cek sendiri, memang ada, beliau mensahihkan dan menyebutkan di kitab itu. Biasanya kalau seandainya beliau rujuk, nanti beliau ralat. Ya, tapi wallahu alam. Ya. Orang yang paling dekat sama Syekh Muqbil itu namanya Ahmad Al-Qadasi. Dia yang nemeni Syekh Muqbil bahas di maktabah. Dulu kata Syekh Muhammad Al-Khudshi, coba antum tanya ke Ahmad Qadasi. Ya. Katanya seperti itu. Ya, Syekh Muqbil mutaraji' rujuk itu. Wallahu a'lam. Ya. Doanya, ingat ya, yang anak bahas ini bukan doanya, witirnya, kunut witir. Antum punya buku yang kemarin sempat diajarkan Syekh Abdullah, Al-Minah Al-Aliyah, kalau tidak salah judulnya, Fi Bayanis Sunan Al-Yaumiyah. Ya, nah antum lihat di situ pada pembahasan salat tahajud, pada pembahasan kunut witir.
Ya. Wallahu alam, kalau ana pribadi lebih condong ke pendapat yang mengatakan dhaif. Ya, dhaif. Itu disebutkan di sana, didhaifkan singkat ana, didhaifkan Daruqutni. Ya, didhaifkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni tentang kunut witir. Kalau ana pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan dhaif. Ya, kunut witir, hadisnya gitu loh. Hadis kalau doa ini dibaca pada kunut witir. Sehingga kunut witir itu tidak ada. Yang ada tuh asar sebagian salaf seperti itu. Al-muhim wallahu alam, mau diamal-amalkan tidak masalah. Tidak ya. Ini masalah memang terjadi khilaf di kalangan para ulama terkait dengan kunut witir. Jadi tidak usah banyak tanya. Memang ada masalah khilaf di kalangan para ulama dalam bab ini tadi. Doanya, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Jadi dulu ya maklum lah ya, namanya dulu tuh belajarnya pokoknya kalau udah pegang suatu ilmu tuh pegang. Jadi dakwalah dulu ke wilayah Ahwar Ramadan Ngimami 2014. Jadi ditaruhlah di suatu kampung masjid, warganya minta kunut witir di 10 hari terakhir Ramadan. Nah bilang sama temen, kan dhaif hadisnya, nggak sahih, bid'ah pula. Tapi Pak Lik, kata yang anu kawan, tapi Pak Lik nanti orang sini malah nggak anu dia. Antum aja lah. Kalau kunut witir antum mana ndak mau, anak bilang. Antum bagian witir, anak yang bagian anak, kan berdua, dapat satu masjid berdua orang. Jadi dia bagian witir, anak nggak mau. Seperti itu. Ya sampai seperti itu. Maklum lah, wajar. Seorang thalibul ilmi itu wajar. Dia ambil pendapat gurunya, pendapat syekhnya, ya. Saklek bahasanya itu wajar. Namun dengan berjalan waktu mungkin kita perlu mengkaji dan yang semisalnya. Allahumma hadini fi man hadait. Allahumma hadini fi man Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Tabarakta rabbana itu ada ya yang dibuang, takdirnya itu tabarakta ya rabbana. Itu jelas ya. Kemudian boleh antum tambahkan juga doa yang berikutnya, ya. Doa yang berikutnya yang disebutkan di sini. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Ini juga hadis riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan anna Rasulullah SAW kana yaqulu fi akhiri witrihi. Ya, seperti itu tadi. Juga diucapkan oleh Nabi ketika akhir witir. Kemudian setelah selesai witir, antum baca zikir ba'da salatil witri, subhana malikil quddus atau subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Yarfa biha sautahu yutiluha, dia angkat, dia tinggikan suaranya seperti itu. Subhana malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Demikian ya. Nah ini antum tolong dihafalkan ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Ilahuna.